Halo, assalamualaikum teman-teman. Buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Gimana puasanya teman-teman di rumah? Hari ini aku recordnya ini pas banget H-1 Lebaran. Jadi hari ini itu puasa terakhir ya di bulan Ramadan tahun 2025. Tapi aku ini shootnya itu udah beberapa hari yang lalu karena aku tuh takut harga udah pada naik ya kalau menjelang Ramadan, maksudnya menjelang Lebaran. Nah ini tuh aja aku udah datang H-3 atau H-4 itu udah pada naik. Tapi untuk ayamnya itu masih harga standar ya. Aku beli 2 kilo campur karena aku mau bikin opor. Terus sama aku juga nanti mau lanjut ke pasar karena ada beberapa bahan yang harus dibeli karena kan Lebaran itu bikin beberapa menu ya, kayak untuk sambal goreng kentang, dan sambal goreng kentang khas Cirebon itu bener-bener nikmat banget menurut aku karena beda daripada sambal goreng di kota-kota lain gitu loh, karena cabenya itu diiris bukan di blender. Nah teman-teman yang udah pernah nyobain makan sambal goreng kentang, gimana reviewnya? Coba deh, pasti enak banget kan rasanya. Nah ini lanjut, tadi aku tuh beli ayamnya di seberang pasar dan sekarang aku masuk ke pasarnya. Jadi suami sama anak aku tuh nunggu di mobil karena anak aku katanya nggak mau ikut karena dia lagi bawa mainan, lagi seneng sama mainannya sendiri. Oke lanjut, ini aku beli cabai merah tadi ya, aku beli cabai merahnya 1,5 kilo. Terus ini aku juga beli cabai rawit merah, cabai merah keriting ya, ini namanya cabai merah keriting, itu aku belinya 1 kilo. Terus ini aku juga pilih-pilihin yang bagus ya, karena tuh ada beberapa yang stoknya tuh jelek, itu udah layu. Kata mbak-mbak yang jualnya ini tuh udah banyak diborong sama ibu-ibu dari kemarin-kemarin gitu, jadi ini stoknya tuh tinggal sedikit. Terus ini aku lanjut beli bawang merah, bawang putih, aku beli 10 ribuan aja ya kalau nggak salah, untuk masak lebaran aja karena udah ada beberapa bawang merah, bawang putih juga di rumah. Dan ini tuh aku beli ke pasarnya udah agak siang, sekitar jam 9-an. Jadi pasarnya tuh lumayan sepi, jadi aku ngerekordnya tuh lebih leluasa juga. Nah ini aku pilih-pilihin kentang dulu ya untuk sambal goreng kentang. Nah ini aku ambil tuh 2 kilo kentang. Kentangnya tuh cuman sisa segini teman-teman, jadi ukurannya tuh sedang-sedang ya. Aku tuh carinya yang gede biar ngirisnya tuh nggak terlalu capek, tapi ternyata udah tinggal segini aja. Ya udah, daripada nggak ada ya, aku juga mager mau muter-muternya lagi karena ada beberapa toko juga yang udah tutup karena udah siang. Aku juga beli beberapa sayuran untuk dimasak sebelum lebaran karena kan ada anak-anak di rumah juga, kemungkinan ada makanan atau masakan lebaran yang mereka nggak bisa makan, jadi stok sayuran tuh di rumah aman. Untuk menu lebaran, keluarga aku rencananya mau bikin opor, sambal goreng kentang, terus sama rendang juga ya. Nanti juga katanya mau bikin lontong opor, maksudnya sayur labu gitu tapi di santan. Ya nggak apa-apa, beli aja dulu, nanti dieksekusinya entah itu jadi atau enggak, nggak apa-apa. Soalnya ini harga yang beberapa kayak cabai ini sekarang sekilo udah 150 ribu ya teman-teman. Aku tuh beli kemarin seons tuh 15 ribu, itu dapatnya sedikit, jadi kayaknya kurang kan kalau untuk tambahan lain-lain. Dan tara, aku udah selesai semua. Aku juga tadi beli sayur kacang panjang juga untuk masak lebaran nanti. Nah ini udah selesai belanjaannya dan lumayan berat. Aku sendiri sambil ngerekord itu kurang leluasa ya, jadi ini aku ngerekodnya cuma sebentar aja di pasarnya tadi sambil ngobrol-ngobrol juga sama mbak-mbaknya. Untuk mempersingkat waktu, ini aku udah lanjut di rumah, udah sampai di rumah. Ternyata ada tukang wifi ya, karena tukang wifi sebelumnya itu aku cabut, jadi ini aku ganti wifi. Ini sebenarnya tuh udah 2 hari wifi aku tuh mati karena dicabut, tapi wifi yang barunya itu belum datang juga karena wifi yang sebelumnya itu tiba-tiba harganya tinggi banget. Aku juga nggak tahu kenapa, jadi kita pindah provider gitu. Nah sekarang kita unboxing ya hasil belanjaan aku tadi di pasar. Ternyata udah dikeluarin kayak gini tuh hasilnya nggak terlalu banyak ya, tapi pas tadi di pasar tuh kayaknya banyak banget gitu. Aku habisnya tuh sama ayam sama lele tuh hampir 250 ribu, hampir 300.
Karena dari pasar tadi aku juga mampir ke pasar kecil gitu yang ada di pinggir jalan, beli bahan beberapa yang kurang yang nggak ada di pasar, kayak bumbu dapur gitu-gitu tuh tadi di pasar tuh udah habis teman-teman. Daun jeruk itu juga udah habis, jadi nanti aku mungkin nyari di tempat lain aja. Nah ini hasilnya cuma segini, tapi ada beberapa plastik yang udah aku buka dan udah aku masukin ke kulkas juga. Ini tuh aku puasa ya siang-siang dan lumayan banget aus teman-teman pas aku belanja ini, tapi insya Allah kuat ya. Dan alhamdulillah juga pas kemarin aku habis dari pasar itu habis belanja sampai sore itu juga kuat. Bener-bener ujian banget ya, padahal tuh udah bener-bener sakit kepala banget teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, semoga dapat berkahnya, amin. Nah ini aku lanjut lagi mau masukin sayuran dan bahan-bahan lain di kulkas. Ternyata lihat kulkas tuh lumayan kotor, jadi aku lap-lapin dulu tipis ya, nggak langsung kayak deep clean gitu. Yang penting aku lap-lapin aja karena ada susu tumpah juga, lengket kan, takutnya kena bahan makanan yang lain, takutnya nggak bisa dipakai, jadi kita bersihin dulu. Sambil aku bersihin kulkas, aku mau nanya sama teman-teman, persiapan masak lebaran kalian udah belanja apa aja nih? Atau mungkin ada beberapa keluarga yang udah selesai ya masaknya, soalnya teman-teman aku tuh udah ada beberapa gitu yang udah selesai masaknya, jadi bisa dimakan dulu gitu sebelum lebaran. H-2 tuh kadang udah ada yang masak juga, tapi keluarga aku tuh emang tradisinya tuh H-1 masaknya gitu dari pagi atau dari siang, jadi masakannya tuh masih enak, maksudnya masih fresh gitu ya. Dan biar euforia menyambut lebarannya juga kita dapat banget gitu vibesnya, kayak sibuk banget, ada yang beberes, ada yang bebersih ruangan, terus ada yang bersihin alat-alat masak, pokoknya semua isi satu rumah tuh dibersihin ya. Padahal mah tamu juga nggak bakal sampai ke belakang ya, tapi karena momennya juga dapet ya kalau kita bersih-bersih terus masak-masak, jadi nggak apa-apa, kita juga seneng ngelakuinnya karena rumah tuh jadi hidup ya, lebih ramai juga. Pastikan di daerah kalian nih kemungkinan bukan yang di daerah Jawa, mungkin ada yang di luar Jawa gitu, masakan menu lebaran mungkin ada yang beda ya. Coba bisa komen gitu kalian yang di luar Pulau Jawa, biasanya kalian masak apa kalau lebaran, mungkin ada sayur atau opor atau menu masakan apa gitu yang nggak sama kayak opor kayak gitu. Siapa tahu kan aku juga bisa nyoba gitu, tapi nggak tahu kapan, soalnya 3-4 menu aja tuh udah kebanyakan ya menurut aku, itu bisa untuk 3 hari makan. Bahkan kita tuh bosen ya makannya opor terus, jadi mungkin kita bisa nyari bakso atau malah bikin mie instan gitu. Nggak apa-apa, yang penting tetap masak untuk menu lebaran. By the way teman-teman, kalian ini mudiknya pada ke kota mana atau ada yang nggak mudik? Biasanya kalau yang perantau itu kemungkinan mudiknya ke rumah mertua atau mungkin nggak mudik juga, tetap di kota rantauan gitu. Pokoknya dimanapun kita pengen mudik ataupun enggak, yang penting kita bisa menikmati lebaran dan masih dikasih kesehatan ya, biar kita menikmati lebarannya itu dengan penuh sukacita. Walaupun mungkin ada yang belum bisa ketemu keluarga terkait kendala waktu atau ekonomi gitu, nggak apa-apa, mudah-mudahan kita semua tetap merayakannya dengan bahagia ya, amin. Karena aku juga merantau dan 2 kali lebaran ini aku pulang ya, mudik ke Cirebon. Pas dua kali lebaran awal pernikahan itu aku di Jogja, dan sekarang 2 kali lebaran aku di Cirebon gitu. Sebenarnya sih pengennya ganti-gantian, tapi karena aku tuh udah lama nggak pulang, jadi bener-bener tahun kemarin pulang dan tahun ini pulang, jadi cuma 1 tahun sekali. Jadi aku minta ke Pak Su untuk lebaran kali ini di Cirebon lagi gitu, dan alhamdulillah Pak Su juga iya aja gitu, approve gitu. Dan makasih Pak Su udah mengerti kerinduan anak rantau ya kepada keluarganya.
Walaupun kedua orang tua aku juga udah nggak ada, tapi aku bener-bener kangen gitu sama keluarga aku, sama kakak, sama adik aku. Karena kan aku di rantau itu nggak punya temen cerita, nggak punya temen ngobrol. Tetangga aku juga kebanyakan udah lebih tua dari aku ya. Yang seumuran itu ada, tapi juga karena aku kan jarang keluar dan aku juga jarang ke tetangga gitu. Jadi aku nggak ada temen untuk main. Aku juga mainnya selalu sama suami sama anak, dan itu juga udah cukup membuat aku bahagia ya. Karena emang menurut aku teman setelah nikah itu ya suami dan anak aja yang bener-bener nemenin kita dalam keadaan apapun. Tapi yang nggak bisa dipungkiri juga ya, aku nggak munafik juga, aku juga kangen main sama teman-teman. Tapi giliran aku mudik itu aku malah nggak mau main gitu. Banyak teman-teman yang ngajakin main, ayo kita kesini. Tapi aku malah nggak antusias banget ya, karena kan aku ada anak juga gitu. Kalau bawa anak kan aku takutnya malah terbagi gitu. Walaupun anak teman-teman aku juga ada yang bawa anak gitu, nanti malah ribet di anaknya gitu, riweh gitu. Jadi kita milih ya selama anaknya masih toddler gitu, masih harus kita jagain. Jadi nggak ada salahnya ya kita ngalah dulu, karena kan kita yang menginginkan anak ya, kita juga harus mengorbankan semuanya. Kita nggak ada kebahagiaan sama teman-teman, tapi kita bisa lebih bahagia dengan keluarga kita sendiri gitu. Dan alhamdulillah aku, walaupun teman aku cuman suami dan anak aku aja di Jogja, tapi aku juga jauh lebih bahagia dibandingkan sebelum nikah. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan semoga teman-teman juga selalu bahagia, mau sama teman, mau sama keluarga, mau sama siapapun itu, tetap bahagia ya. Dan ini lanjut lagi, aku tadi habis nyiapin sayur-sayuran yang mau aku masak hari ini. Terus aku habis bersihin kulkas, dan kita lanjut lagi ke Superindo untuk beli daging untuk masak menu lebaran, masak rendang. Jadi pas tadi pagi itu aku nanya sama ibu-ibu yang jual sayur, daging di pasar induk itu berapa. Ternyata harga sekilonya itu 140.000, dan kata kakak aku di Superindo juga harganya hampir-hampir sama. Jadi kita pilih untuk belanjanya di Superindo ya, karena tuh daging di Superindo tuh udah dipilihin gitu. Ini dagingnya untuk rendang, ini dagingnya untuk semur, ini dagingnya untuk sop. Jadi enak ya, kita nggak perlu effort untuk pilih-pilihin lagi gitu. Dan di pasar kan panas juga, di Superindo kan bonusnya tuh adem ya, dan bisa bawa anak juga karena bisa sambil lihat ikan. Karena anak aku itu selalu excited banget ya kalau dibawa ke sini, karena dia tuh bisa lihat ikan, ada udang, cumi-cumi gitu. Dan ini kebetulan Superindonya tuh ada di depan kantor kakak aku ya, tempat kantor kakak aku kerja. Jadi kakak aku tuh nyusulin, katanya kalau udah nyampe Superindo kasih tahu ya, katanya mau ikut. Ya udah, jadi ini anak aku tuh keliling-kelilingnya sama kakak aku, dan aku sama Pak Su tuh beli beberapa kebutuhan yang mau dibeli. Ini aku lanjut pilih jeruk, apa ya namanya ya, jeruk baby atau apa gitu, tapi ini kan diperes ya, karena kebetulan juga di kulkas stok buah itu udah nggak ada ya, jadi kita pilih untuk ambil jeruk aja. Udah selesai pilih-pilih buahnya, kita lanjut lagi, bingung ya mau beli apa lagi gitu ya. Dan ini karena seperti biasa aku ambil stok full cream untuk di rumah ya, untuk bikin kopi. Apalagi kan bentar lagi udah nggak puasa, jadi pasti aku ngopi lagi. Tapi aku ambilnya cuma satu aja karena di rumah masih ada beberapa stoknya. Ini kita lanjut ambil sirup ya, katanya suami aku mau beli sirup, tapi padahal mah dia nggak terlalu suka sirup, bikinnya aja tuh cuman satu kali teman-teman. Sebelum puasa aku beli 1 botol sirup, tapi dia nggak bikin. Akhirnya kita kasih aja ke ibu mertua, karena kita nggak ada yang suka sirup, tapi nggak tahu suami aku tuh cuma gaya-gayaan aja gitu. Lanjut lagi nih, aku mau ambil teh botol untuk isi-isi kulkas ya, atau lagi pengen ngeteh gitu, yang penting stok aja. Padahal mah kita semua tuh seisi rumah lebih sukanya tuh air putih, tapi mungkin kalau lagi emang kepengen yang minum rasa-rasa gitu, jadi kita simpen aja. Dan alhamdulillah kalau teh botol tuh termasuk cepet habis ya di rumah, karena kan lagi puasa juga, cari yang gampang aja daripada bikin teh sendiri gitu lama. Dan ini kita lanjut, terakhir aku bayar dulu ya ke kasir. Ternyata habisnya tuh kurang dari budget ya, maksudnya nggak melebihi budget gitu. Alhamdulillah, jadi sisanya tuh bisa untuk beli cemilan yang lain untuk nanti lebaran.
Oke, ini aku udah sampai di rumah karena tadi habis bayar di Superindo, habis belanja kita udah langsung pulang aja karena tuh bener-bener siang, nyengat banget, terik. Kita juga lagi puasa ya, takutnya nggak kuat. Ini aku lanjut untuk bikin soto Betawi. Sebenarnya sih kakak aku yang bikin ya, tapi aku record aja. Dan kita juga cuma pakai bumbu instan, pakai bumbu munik, terus nanti tinggal tambah santan. Isinya ini cuma daging sapi dan ditambah ayam, terus pakai kentang juga. Tinggal koreksi rasa, tinggal kasih garam, kaldu gitu, bumbu penyedap lainnya. Pokoknya ini udah enak banget. Harganya tuh sekitar 40 ribuan ya untuk bumbunya ini, dan bisa langsung disajikan. Untuk teman-teman, mohon maaf lahir batin ya kalau misalkan aku ada salah dalam kata gitu. Mudah-mudahan kalian gak bosen untuk lihat video aku, dan jangan lupa ya tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.